Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Norma Yanti, mengajar di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Riau, dengan nomor peserta 2205 438472. Hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 11 MIA dengan materi upaya penegakan hak asasi manusia dengan menggunakan mode pembelajaran Project Based Learning pada pukul 8.39. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, karena pagi hari ini kalian sudah sarapan semuanya? Ya. Ya, berarti kalian semangat ya belajar hari ini. Anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Jadi silakan siapa yang mau memimpin doa? Junedi, ya silakan Junedi. Siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih kepada Junedi yang sudah bersedia untuk memimpin doanya. Baik anak-anak ibu, hari ini ada yang tidak hadir? Coba lihat namanya, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Jadi berapa namanya? Ibu cek dulu ya absensinya. Farel Amanda, Hadir dulu. Afrianisa, Ais, Andika, Tengku Indah, Rizky, Hadir dulu. Ihsan, Hadir dulu. Tiur, Rahel, Rafi, Hadir. Gloria, Febri, Dimas, Hadir dulu. Ion. Baik, hari ini tidak ada hadir satu orang ya, Jennifer, karena sakit. Kita doakan semoga Jennifer cepat sembuh ya. Kembali belajar seperti biasanya. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, coba ibu akan mengecek dulu kesiapan kalian. Silahkan anak ibu yang belum memasukkan bajunya, silahkan cek dulu bajunya udah rapi belum. Terus tadi yang makan permen, seperti hanya coba sampah-sampah yang di bawah, coba yang coba tengok dulu di bawahnya tadi ada makan permen. Tolong diambil sampahnya, dibawa ke tong sampah ya. Terus buku-bukunya dikeluarkan, pena, buku cetaknya, handphone bawa kan? Bawa. Baik, nanti anak ibu hari ini sudah siap mengikuti pelajaran. Dan kalau misalnya kelas kita sudah bersih dan rapi, akan membuat kelas kita menjadi nyaman dan menyenangkan. Siap belajar ini anak-anak? Siap. Siap, semangat. Oke. Baik anak-anak ibu, untuk menambah rasa semangat di belajar kita hari ini dan meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional Maju Tak Gentar. Jadi anak-anak ibu diharapkan nanti menyanyi semuanya ya. Dan silahkan berdiri. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Gimana tadi? Sudah menyanyikan lagu wajib nasional? Pertama semangat atau tidak? Semangat. Ya, semangat kita belajar hari ini ya. Dan anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke pelajaran kita pada hari
atau upaya penegakan HAM, Ibu akan bertanya dulu kepada siswa-siswi Ibu hari ini, siapa yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Ya, silakan Daren. Kasus pelanggaran Pak Daren diri dulu. materi kita pada minggu lalu yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Oke, apa dulu Pak Daren yang masih ingat? Oke, benar. Materi minggu lalu yaitu mengenai kasus pelanggaran HAM. Siapa yang bisa memberikan contoh kasus pelanggaran HAM? Siapa? Contoh? Ya, Dimas. Contoh kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan, pembulian, kekerasan, dan masih banyak lain lagi. Oke, jadi di sebelah sini siapa yang memberi contoh? Yang bisa memberi contoh kasus pelanggaran HAM? Saya, Bu. Ya, ini. Pelanggaran HAM yang ada di sekitar kita, terutama di sekolah, itu pembelian antar teman dan tawuran antar sekolah. Oke, apa sudah lagi? Berarti anak-anak Ibu sudah mengetahui ya materi minggu lalu beserta contoh-contohnya. Karena pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan pelajaran minggu lalu. Karena minggu lalu pembelajarannya tentang kasus pelanggaran HAM. Jadi hari ini pembelajaran kita tentang upaya. Jadi dengan adanya kasus yang terjadi di Indonesia hari ini, bagaimana upaya pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak Ibu bisa lihat di depan. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu yang pertama menganalisis upaya penegakan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan upaya pemerintah menegakkan hak asasi manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat poster dengan tema upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia dengan menggunakan aplikasi Canva dengan baik, benar, dan kreatif. Yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan hasil rancangan upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia secara berkelompok dengan baik dan benar. Oke, anak Ibu, kita lanjut ya. Manfaat mempelajari materi ini. Adapun manfaatnya, yang pertama, sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia. Yang kedua, untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia itu sendiri, menyadarkan betapa pentingnya penghormatan hak asasi manusia. Dan penegakan HAM sangatlah penting karena agar terciptanya suasana negara yang kondusif, karena tidak akan ada lagi penindasan kepada HAM. Jadi, Ibu berharap dengan kalian belajar hari ini, kalian bisa memahami, menerapkan apa-apa saja upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Jadi setidaknya sebelum pemerintah, kita dulu ya, sebagai suatu tanggung jawab kita dalam menegakkan pelanggaran HAM agar tidak terjadi lagi penindasan terhadap hak asasi manusia. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Baik, anak Ibu akan menyampaikan dulu kriteria tuntutan minimal atau KKM kita pada pelajaran PPKN ini adalah 70. Karena apabila di bawah 70 akan dilaksanakan remedial. Ya, tapi Ibu berharap kalian semua di sini tidak ada yang remedial, semuanya tuntas. Oke? Semangat ya? Semangat. Nah, untuk mengukur kemampuan awal kalian sebelum memasuki materi baru ini, Ibu akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Silakan anak-anak Ibu yang membawa handphone dikeluarkan handphonenya. Ibu akan mengirimkan link quizzes yang dimana linknya sudah Ibu kirim ke grup WA kita. Silahkan anak-anak Ibu kerjakan link quizzesnya. Udah anak-anak Ibu semuanya? Oke, tutup dulu ya. Ya, sebagian sudah ada jawabannya yang merasuki. Rata-rata menjawab semua dengan yang benar ya? Iya. Oke, arti anak-anak Ibu
sudah mulai memahami pembelajaran pada hari ini. Dibuktikan dengan sudah menjawab dengan benar krisis yang sudah Ibu berikan di Ibu. Oke, anak Ibu ya, kita lanjut ya. Ibu akan memberikan tayangan video YouTube yang berhubungan dengan kasus pelanggaran HAM yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Silakan disaksikan ya, anak Ibu. Kasus bullying atau perundungan siswa juga menyebabkan kematian kembali terjadi di Indonesia. Seorang siswa MTS Negeri 1 Kota Mobagu, Sulawesi Utara meninggal dunia setelah mendapat perundungan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh teman-temannya. Kasus perundungan ini terjadi di area sekolah dan tidak diketahui oleh pihak sekolah. Kasus ini diketahui setelah korban mengeluh sakit dan sempat dirawat di rumah sakit. Tim Liputan Kompas TV. Nah, udah lihat semuanya kan lihat, nah? Video. Nah, jadi karena kalian sudah melihat tayangan video YouTube tadi mengenai pembulian atau perundungan di sekolah yang berakibat fatal. Jadi yang mau Ibu tanyakan, silakan siswa-siswi Ibu kemukakan pendapat apa tanggapannya mengenai video YouTube tadi. Silakan. Yang mau menanggapi? Ya, silakan Farel. Baik, dari video yang sudah diputar oleh Ibu tadi, bahwasanya perundungan ini atau bullying ini memang tidak pantas diadakan di sekolah atau terjadi di sekolah itu. Bahwa perundungan ini merupakan sesuatu hal yang bertujuan untuk mematahkan psikis oleh seseorang yang dirundungnya atau korban bullying tersebut. Dari mana bullying ini bisa berbentuk verbal maupun non verbal, fisik maupun psikis. Dari mana dampak dari bullying ini bagi korban bullying itu bisa stres, bahkan sampai yang di video tadi bunuh diri. Sekian dulu. Oke, applause dulu untuk Farel. Baik anak-anak Ibu, kasus pembulian ini nampaknya sepertinya ringan ya, tidak ada kejadian ataupun misalnya kita anggapnya ini remeh. Padahal kasus pembulian ini atau perundungan ini berakibat fatal, apalagi misalnya yang menjadi korban itu memiliki mental yang sangat lemah sehingga mudah terpuruk ya kondisinya, sehingga nanti apabila terjadi kekerasan yang tidak diketahui oleh pihak sekolah berakibat seperti video tadi, terjadinya pembunuhan dan meninggal. Jadi kasus pembulian ini sangat berdampak besar terhadap korban dan mudah-mudahan tidak terjadi di siswa-siswi SMA di satu ini ya. Baik, kita lanjut. Baik anak-anak Ibu akan menjelaskan kaitan hubungan video tadi dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya di sini merupakan suatu usaha pemerintah dan warga negara dalam menegakkan suatu hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Bisa kalian lihat di depan, sistematika pembahasan kita yang pertama itu adanya upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Yang kedua, upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi upaya penegakan hak asasi manusia itu bagi dua. Yang pertama ada penegakannya, yang kedua ada pencegahannya. Kita lihat dulu bagaimana upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Pertama itu adanya pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau lebih dikenal dengan Komnas HAM. Komnas HAM ini mempunyai wewenang, bisa kalian lihat di depan, yaitu pertama melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Yang kedua menyelesaikan masalah secara konsultasi dan negosiasi. Yang ketiga menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Yang keempat memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Jadi Komnas HAM ini suatu lembaga yang bertujuan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bermasalah secara damai dulu, secara negosiasi dulu dengan cara mediasi dulu. Jadi yang arti kata masing-masingnya ringan ya. Jadi kalau misalnya anak-anak Ibu atau warga negara Indonesia yang merasa hak asasinya ini dilanggar, kalian boleh pergi ke Komnas HAM untuk melaporkan kasus yang terjadi, boleh secara tulisan, lisan, dan menunjukkan identitas asli kalian pada Komnas HAM.
Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Nah, selain Komnas HAM, ada juga nih yang lembaga untuk penegakan HAM seperti KPAI, apa itu KPAI? Komisi Anak Indonesia. Yang keduanya ada Komnas Perempuan, ada Komite Nasional Konsumen dan Pelaku Usaha, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional. Nah, sekarang sudah tahu tadi upaya pencegahannya, kita masuk lagi ke bagaimana upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Apa saja upayanya? Kita lihat adanya upaya membangun harmonisasi hak asasi manusia. Kelas 11 itu materi pertamanya itu mengenai hak dan asasi manusia. Dari situ kalian tahu definisinya, konsepnya, terus nanti kasus-kasus pelanggaran HAM-nya. Dan terakhir kali ini kita belajar mengenai upaya penegakan hak asasi manusia. Jadi anak-anak ibu sudah mulai memahami upaya penegakan hak asasi manusia di sekolah dan di masyarakat. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apakah kalian bersedia melakukan penegakan HAM di Indonesia? Bersedia. Oke, berarti anak-anak ibu memiliki rasa nasionalisme yang tinggi karena sudah bersedia untuk menegakkan hak asasi manusia baik di lingkungan sekolah, warga, dan nantinya di masyarakat. Oke, lanjut. Nah, anak-anak ibu, hari ini ibu akan menjelaskan sedikit model pembelajaran kita pada hari ini, yaitu model Project Based Learning atau lebih dikenal dengan namanya PJBL. Di mana model PJBL ini adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang akan dicapai oleh peserta didik. Jadi model PJBL ini, kita hari ini akan membuat suatu produk atau proyek, suatu proyek yang berbentuk apa? Poster dari aplikasi Canva. Anak-anak ibu sudah download kan aplikasi Canva-nya? Sudah. Anak-anak ibu sudah semangat dan siap untuk belajar hari ini. Silakan anak-anak ibu duduk berdasarkan kelompok yang sudah ibu bagikan di grup WA. Silakan duduk berdasarkan nama yang sudah ditetapkan. Ibu bagi kelompoknya sebanyak 5 kelompok, satu kelompok ada 5 orang, ada 6 orang. Silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah dibagi. Kelompoknya sudah terbagi, silakan kasih kelompok. Baik anak-anak ibu akan membagikan LKPD dulu atau lembaga peserta didik. Di sini nanti ibu baginya per kelompok. LKPD ini berisi tugas proyek yang akan kalian lakukan atau akan kalian buat dengan tema proyeknya yaitu upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia dengan menggunakan aplikasi Canva. Bagikan dulu ya. Tunjuk teknis pembuatannya yaitu kalian buat satu perbuatan atau suatu nanti sikap upaya penegakan hak asasi manusia boleh dalam kehidupan sehari, di lingkungan keluarga boleh, di lingkungan sekolah juga boleh, di lingkungan masyarakat juga boleh, terserah kalian. Kalian juga bisa mendapatkan informasinya itu dari buku, sumber-sumber yang relevan lainnya, dari internet. Bisa kalian cari dulu ide-idenya, lalu kalian buat nanti setelah mendapatkan ide atau temanya, kalian buat sebuah poster dari aplikasi Canva. Jadi buatlah produk atau karya semenarik mungkin, sepenuh kreativitas, penuh kebebasan setelah kalian. Yang penting nanti hasilnya bagus, menarik, kreatif, dan bisa kita tampilkan ke depan nantinya. Baik anak-anak ibu, ibu akan mensepakati dulu ya anak-anak ibu ya, penyusunan jadwalnya. Menyusun jadwal pembuatan proyek kita pada hari ini kita batasi waktunya, misalnya dari jam berapa nih ya? Dari jam 10.15, kira-kira 20 menit cukup membuat poster dari aplikasi Canva ini. Kita sepakati ya, pembuatannya ini dari jam 10
10.15 sampai nanti jam 10.35. Sisa itu nanti pada nampaknya kita sepakati dari saat pembelajaran hari ini dan dikumpulkan nanti pada saat pembelajaran selesai. Bisa kita sepakati jadwalnya? Bisa. Oke, silakan. Kita minta dulu dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil karyanya yang sudah dikerjakan berdasarkan kelompok yang sudah mereka buat tadi. Sekarang Ibu persilahkan untuk kelompok 1 maju terlebih dahulu. Pada kali ini kelompok kami akan membahas hasil karya kami dengan tema stop bullying atau perlindungan. Cepat waktu, marilah kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian dari bullying. Bullying adalah aksi negatif dan agresif yang dilakukan satu atau kelompok orang terhadap pihak yang lemah, yang tujuan membuat rasa ketakutan dan tidak nyaman. Dilakukan dalam waktu tertentu dan berulang, biasanya berkonten kekerasan dan penghinaan. Pencegahannya memberikan edukasi mengenai perilaku bullying. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurang saya mohon maaf. Baik, bagi teman-teman yang masih kurang paham dengan materi yang kami sampaikan, saya buka sesi tanya jawab. Baik, pada Rahel saya persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana tindakan kalian sebagai warga sekolah jika ada peristiwa pembulian di sekolah kalian? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tindakan kami sebagai siswa jika ada pembulian di sekolah, yang pertama yaitu kami harus sensitif terhadap kasus bullying di sekolah. Bahwasanya orang-orang yang melakukan perundungan itu lebih dengan maksud dan tujuan dia iri. Kenapa dia bisa lebih daripada saya? Jadi dia untuk mematahkan mentalnya agar dia bisa lebih jauh, lebih rendah daripada si pembuli tersebut. Setelah itu melaporkan kasus pembulian tersebut kepada pihak yang berwajib, seperti yang di sekolah ini mungkin saya bisa melaporkan pembulian tersebut kepada guru. Sekian dan jawaban dari saya ucapkan terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita minta kesempatannya dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pencemaran nama baik. Baiklah, apa itu pencemaran nama baik? Pencemaran nama baik adalah perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik. Sekian dari kelompok kami. Apakah yang ada ingin bertanya? Silakan kelompok Eren. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Binarosi, merupakan perwakilan dari kelompok 3, ingin bertanya, jika seseorang menjelekkan dan mencemarkan nama baik orang lain dengan melontarkan kalimat yang bersifat menyinggung sara serta memprovokasi penggunaan media sosial, akankah orang tersebut dipidana apabila dilaporkan? Apa pasal pencemaran nama baik di media sosial? Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang diwakili oleh Eren.
Pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000. Anak-anak hebat ibu kita lanjut lagi ke presentasi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami merupakan kelompok 3. Inilah hasil poster dari kelompok 3, yaitu yang berjudul Berita Hoax. Nah, sebelum itu tentu kita penasaran, bukan penasaran lagi, mungkin kita sudah tahu lah ya kan, apa itu berita hoax. Nah, jadi dari poster yang kami buat ini, yang poin 1 dan 3 itu merupakan upaya kita menghindar dari berita hoax. Nah, untuk kita menghindar dari berita hoax, kita perlu memastikan kebenaran berita itu sendiri. Nah, yang untuk nomor 2, jangan terprovokasi oleh judul yang bersifat provokatif. Jadi kita harus telah dulu apakah berita ini benar atau hanya berita selewaran saja. Baiklah, sekian saja merupakan hasil dari presentasi kelompok 3, yaitu mengenai berita hoax. Ya, baik. Bagi teman-teman yang mau menanggapi hasil presentasi kelompok 3, ya, Naila, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 4 bertanya kepada kelompok 3 mengenai berita hoax. Pernahkah kalian membaca atau menemukan konten hoax di berbagai media sosial? Jika pernah, seperti apa bentuk berita hoax tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Naila. Akan kami jawab. Tadi kan pertanyaan Naila, pernahkah kami terkena berita hoax? Nah, tentu saja pernah. Kalau untuk berita hoax ini tentu saja kita semua pernah mengalaminya, bahkan men-share-nya langsung berita tersebut. Nah, untuk contohnya itu dapat jadi seperti kalian pernah dengar yang mencinta, siapa yang kelas gender itu? Mencinta Luna yang dia sedang hamil tahun 2021. Kalian pernah kan? Nah, di situ kan katanya dia sedang hamil. Dia ingin mencari suaminya yang ingin bertanggung jawab. Nah, di situ saya juga pernah sempat percaya bahwa dia hamil. Padahal tidak, Bu. Tahun 2021 beritanya. Terima kasih. Oke? Ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempersiapkan hasil kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mendiskusikan hasil poster kami, yaitu tentang radikalisme. Radikalisme istilah yang digunakan akhir abad ke-18 untuk pendukung gerakan radikal dalam KBB 1. Radikal adalah dalam bidang politik amat keras menuntut perubahan undang-undang pemerintahan. Sementara radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan praktis. Nah, sementara itu untuk terorisme sendiri memiliki arti penggunaan kekerasan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan politik atau ideologis. Sekian presentasi kami. Jika ada pertanyaan, Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin menanyakan apa upaya dalam pencegahan radikalisme? Baik, terima kasih. Jadi izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa upaya-upaya dalam mencegah radikalisme? Nah, untuk upaya-upaya dalam pencegahan radikalisme itu ada beberapa. Salah satunya adalah menanamkan jiwa nasionalisme. Di mana jika kita mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi, tentunya kita akan terhindar atau menghindari perilaku radikalisme maupun terorisme. Lalu ada juga berpikiran terbuka dan juga toleransi. Tentunya kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial, kita harus melakukan interaksi dan yang dimana dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada berbagai macam perbedaan. Sehingga kita juga harus melakukan toleransi. Yang ketiga adalah waspada terhadap provokasi dan juga hasutan. Kita tidak boleh mudah untuk termakan hasutan seperti hasutan untuk melakukan terorisme gitu. Kita tidak boleh mudah untuk termakan hasutannya. Yang keempat adalah berjejaring dalam komunitas perdamaian. Maksudnya itu mungkin misalnya kita mengikuti kegiatan-kegiatan positif. Dan yang terakhir adalah bergabung dalam damai. Sama seperti makna yang tadi, bahwa kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif untuk meningkatkan sikap nasionalisme kita. Oke. Nah, betul. Boleh tutup.
akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu semuanya, terima kasih sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Kita aplaus dulu untuk ya, hasil kelompoknya membuat poster dari Canva sudah terlihat bagus, kreatif dan sudah memiliki kalian sudah pakai semua ya. Baik anak-anak ibu, nah ibu akan menanyakan perasaan kalian belajar pada hari ini. Kita refleksi dulu. Bagaimana perasaan kalian melakukan atau membuat proyek dari aplikasi Canva ini membuat poster? Bagaimana perasaannya? Silakan siapa yang mau memberikan tanggapan atau refleksinya? Ya, silakan Nina. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu. Jadi bagaimana perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini, terutama bagaimana cara menggunakan membuat poster di Canva. Perasaan saya adalah sangat bahagia dan juga saya sangat senang karena saya dapat mengetahui bagaimana cara pembuatan poster dalam aplikasi Canva dan juga apa-apa saja ciri-ciri poster yang baik seperti perpaduan warna yang kontras, penggunaan bahasa yang singkat, padat dan jelas dan lain sebagainya. Iya, sangat bagus. Refleksinya dari Luna. Sekarang gimana? Happy hari ini belajar? Happy. Menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Baik. Anak-anak ibu semuanya, sekarang sudah kalian presentasi hasil poster dari aplikasi Canva dan kalian sudah merefleksikan bagaimana perasaan kalian dalam pembuatan aplikasi Canva. Ibu lihat kalian sudah mahir dalam pembuatan Canva dan bagi ada temannya yang kurang paham nanti bisa belajar ya dari teman-teman yang sudah mahir dalam penggunaan aplikasi Canva, karena untuk membuat suatu desain poster itu menjadi bagus, kreatif itu perlu selalu terus belajar ya untuk mendapatkan hasil yang bagus. Baik, Ibu kasih aplaus semua untuk kalian yang sudah membuat kreativitas yang sudah sangat baik sesuai dengan tema kita pada hari ini. Baik anak-anak Ibu, kita akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini mengenai materi upaya penegakan hak asasi manusia. Silakan keluarnya. Baik, setelah pembelajaran hari ini saya merasa sangat senang karena saya dapat mengetahui apa dampak dari bullying, pencemaran nama baik dan deradikalisasi dan hal-hal lainnya yang bergantung pada hak asasi manusia. Oke, terima kasih keluarga. Terima kasih ya Pak Ibu yang sudah merefleksikan bagaimana perasaannya belajar hari ini dan apa saja hal-hal yang sudah diperoleh dalam pembuatan poster dari aplikasi Canva. Baik anak ibu, masuk lagi kita ke kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Silakan Naila. Baik, saya akan menyimpulkan dari materi pembelajaran kita tentang upaya penegakan HAM. Ya, jadi dapat kita simpulkan dari kelompok-kelompok yang sudah memaparkan sistem mereka bahwa ada berbagai macam upaya yang dilakukan pemerintah ataupun lembaga-lembaga khusus penanganan HAM untuk korban-korban yang merasa hak mereka diambil atau tertindas gitu. Jadi upaya ini dilakukan tidak hanya oleh pemerintah tetapi diri kita sendiri pun bisa melakukan pencegahan hak asasi manusia. Oke, aku dulu untuk penjelasan kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini. Baik, anak-anak ibu bisa lihat di depan kesimpulan kita untuk materi upaya penegakan hak asasi manusia. Itu dalam upaya penegakan hak asasi manusia itu bisa terwujud secara optimal, maka diperlukan peran serta semua warga negara untuk mendukung terciptanya penghormatan atas hak asasi manusia itu sendiri. Jadi untuk kita menegakkan hak asasi manusia itu peran serta kita sebagai warga sekolah, bagi keluarga maupun lingkungan sekitarnya dalam menjaga dan mendukung terciptanya penghormatan terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Jadi kalau bukan kita yang menjaga, yang melindungi dan menghormati, siapa lagi kan? Nah, jadi sehingga apabila sudah ada sikap menghormati, menghargai, melindungi dari hak asasi manusia itu sendiri, maka penindasan terhadap hak asasi manusia itu tidak terjadi lagi. Baik, anak ibu sudah paham sampai di sini?
Oke, kalau kalian sudah paham, Ibu akan memberikan post-test atau evaluasi terakhir di link Google Form. Jadi silakan anak-anak Ibu buka handphonenya. Ibu akan mengirimkan link Google Form di grup, di mana post-test ini pilihan ganda. Ada 5 soal, jadi anak-anak Ibu dipersilakan untuk mengerjakannya di handphone masing-masing. Silakan. Ketemukan di Google Form-nya? Baik, karena kalian sudah mengerjakan poster tadi di Google Form yang sudah Ibu perhatikan di grup WA. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk minggu depan, yaitu mengenai bab baru mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Karena ini berhubungan bab baru, jadi Ibu harap kalian membaca terlebih dahulu materinya mengenai bab sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Jadi kalian baca dulu materinya, terus kalian pahami, dan kalau bisa nanti dibuat resumenya ya, atau ringkasannya. Nanti minggu depan kita masuk materi bab baru, kalian sudah paham semuanya. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dulu dengan berdoa. Jadi silahkan yang memimpin doanya ditutup dulu dengan doa, silahkan. Oke, baik. Siap. Berdoa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Amin. Baik, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya pada hari ini. Ibu selalu berpesan selalu jaga kesehatan dan selalu jaga semangatnya untuk selalu belajar dan terus berkarya ya anak-anak Ibu hebat ini. Ya, akhir kata Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.